warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo guys, welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu kalian lagi. Halo, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja kan? Di tengah pandemi ini jangan lupa untuk tetap semangat kuliah, sekolah, atau kerjanya. Semangat. Buat kalian yang baru gabung, nama aku Roro Anissa. Di video kali ini aku bakal bahas tentang Life Goes On, salah satu lagu atau title track di album BTS yang terbaru yaitu B. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa untuk tonton sampai habis dan juga jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Langsung kita mulai. Oke, buat kalian belum tahu, Life Goes On ini adalah title track dari album terbaru BTS yaitu B. Bukan mengusung lagu atau musik yang jedak-jeduk untuk title track. Kali ini BTS milih lagu yang semi balad gitu. Dan ini bukan kali pertama BTS milih lagu yang agak-agak balad jadi title tracknya. Sebelumnya ada Spring Day, Bom Naling, itu juga bisa dibilang balad ya, karena itu sentimen banget sama kayak lagu Life Goes On ini. Jadi beberapa orang mungkin sedikit kaget dengan Life Goes On, kenapa yang dipilih itu sebalat ini. Biasanya kalau lihat title track itu pasti jedak-jeduk gitu kan. Nah, tapi BTS punya cerita sendiri di balik Life Goes On ini, yaitu adalah kisah mereka selama pandemi ini yang dituangkan di dalam Life Goes On. Tentang corona, tentang semuanya apa aja yang mereka lakuin selama pandemi, dan juga mereka menyuruh kita untuk move on dari pandemi ini. Jadi kita tetap harus beraktivitas, tetap jangan lupa untuk semangat segala macam, karena suatu saat pandemi ini akan berakhir. Jadi sebenarnya Life Goes On ini sentimen banget dan artinya tuh bagus banget. Tapi bukan cuma Life Goes On yang bagus, lagu lainnya juga bagus. Cuman kan ini memang yang diutamakan ada Life Goes On, yaitu title tracknya. Tapi yang bikin aku sedikit kecewa adalah jadi perdebatan di kalangan ARMY nih tentang Life Goes On ini gitu. Yang pertama yang jadi perdebatan di kalangan ARMY adalah YouTube goals yang nggak tercapai gitu ya. Karena Dynamite kemarin 101 juta, jadi di sini Life Goes On diharapkan bisa dapat 105 juta views. Yang nggak tercapai memang ya. Kenapa gitu nggak tercapai gitu? Apakah ARMY kurang streaming atau apa? Sebenarnya nggak guys. Jadi ini balik lagi ke musik, itu adalah preference. Jadi semua orang punya preference masing-masing. Mungkin kalau Dynamite itu bedanya dia kan lebih ke funky song gitu, maksudnya happy gitu. Mungkin general public juga lebih suka gitu ya ke tipe-tipe lagu yang seperti itu, karena mereka bilang sendiri, general public, mereka sering dengerin tuh di saat pagi hari atau menjadi drive song atau lagu yang enak banget didengerin saat lagi mengemudi gitu. Tapi Life Goes On yang aku bilang tadi genrenya memang berbeda dan juga lebih balad gitu ya. Jadi mungkin orang-orang nggak terlalu yang gimana-gimana sama Life Goes On ini. Itu alasan yang pertama menurut aku, balik lagi ke preference orang masing-masing. Yang kedua yang nggak bisa disamakan adalah Dynamite ini itu single gitu. Kalau Life Goes On ini masuk ke album, title track dari suatu album, yang mana orang yang dengerin gak bisa terlalu fokus ke satu track itu. Mungkin lagu-lagu bisa tracknya di album B ini juga bagus-bagus gitu, jadi orang dengerin track yang lainnya juga gitu, bahkan mungkin punya kesukaannya di lagu side track yang lain gitu. Jadi itu dua alasan yang menurut aku ngebikin view-nya atau goals-nya itu gak tercapai dari Life Goes On. Yang kedua, masalah iTunes ya. Masalah iTunes ini juga pencapaiannya nggak se-Dynamite gitu ya guys ya. Karena walaupun memang 95 negara gitu, sejauh ini masih 95 negara mereka di nomor 1 iTunes, tapi beberapa kali itu tersalip atau terbalap sama Blue and Grey atau Stay. Jadi ada yang aku bilang tadi, orang nggak bisa terlalu yang Life Goes On banget yang didengar, tapi mereka punya track sendiri yang mereka suka gitu. Ya untuk ARMY ya sebenarnya harusnya fokus ke Life Goes On dulu, baru ke B-side tracknya. Tapi itu terserah dari kalian sih. Namanya streaming juga nggak bisa dipaksain guys, karena emang streaming itu nggak bisa kayak robot kita itu, karena kita streaming kan kadang ya sesuai kesukaan kita gitu guys. Terus permasalahan ketiga yang jadi perdebatan adalah masalah chartnya dari Life Goes On gitu ya guys ya. Di hari pertama itu udah bagus banget, bisa di nomor 1 Genie, Bug segala macam, dan juga mulai mengejar di Melon karena cepet banget debut di Melon yang udah reformasi chart. Tapi di hari-hari setelahnya, di hari ketiga itu mulai turun lagi guys si Life Goes On ini. Bahkan disalip sama Dynamite, dan juga di beberapa real time chart itu disalip sama lagu dari Show Me The Money. Show Me The Money keberapa ya? Aku juga lupa, 9 kalau nggak salah. Jadi itu menunjukkan kalau sebenarnya ya apa sih, publik mungkin lebih memilih lagu lain, walaupun sebenarnya kalau kita bandingin sama lagu-lagu BTS di masa lalu gitu, Life Goes On ini termasuk bagus guys. Sudah cuman karena masih ada Dynamite Sign Benim yang belum mau tersingkir dari chart, dan juga emang ada saingan yaitu di Digimon yang lain. Di situ ada Im Changjung, ada Jang Bomjun, ada dari Show Me The Money. Karena Show Me The Money ini nggak kaget sih kalau bisa muncakin chart. Mereka dari acara TV, wajar nggak sih kalau publik itu bisa ngeliat TV dan akhirnya cari lagunya gitu di chart. Ding dong.
Nah itu dia 3 hal yang jadi perdebatan di kalangan ARMY, non-ARMY, netizen, ataupun hatersnya BTS. Karena jadi ada bahan gitu lah untuk ngolok-ngolok BTS dan juga ARMY. Walaupun sebenarnya BTS tuh gini guys, jadi mereka nggak terlalu ngincer rekor ya, tapi yang penting ARMY tuh ngedengerin karya mereka. Karena ini benar-benar album dan lagu yang mereka buat dari nol, artinya mereka yang benar-benar berpartisipasi dalam hal apapun pembuatan album itu. Jadi yang aku harapin di sini ARMY tuh lebih gimana ya? Udahlah, rekor itu ya memang mungkin bonus ya. Yang penting itu kita suka sama karyanya guys. Jadi yang kita utamakan adalah dengerin musiknya aja, udah enjoy streaming. Kalau streamingnya kita dengan happy, ya udah mungkin bakal ada hasil yang bagus gitu guys. Jangan kita paksain, kalau kita paksain itu bakal kita marah-marah sendiri kalau goalsnya nggak tercapai. Jadi ya udah, kita nikmatin aja karyanya, kita ikut seneng aja dengan album terbaru BTS. Kayak aku nih bener-bener yang kayak aku tuh sekarang udah bodo amat gitu masalah rekor, ya udahlah gitu. Yang penting aku tuh bener-bener sekarang dengerin lagu mereka satu-satu, itu bener-bener bagus-bagus banget lagu di album ini. Cuman ya emang aku tetap tekanin di Life Goes On, itu yang bener-bener aku dengerin lebih banyak gitu daripada track yang lainnya gitu guys. Cuman ya tetap aku dengan intinya dengan happy gitu, nggak dengan paksaan gitu streamingnya. Oh ya, satu lagi yang lupa menjadi perdebatan mungkin untuk ke Billboardnya ya guys ya. Kalau Billboard 200 atau Billboard album itu aku yakin sih masih nomor 1 BTS, karena penjualannya bener-bener luar biasa banget. Walaupun di bawahnya Map of the Soul 7, tapi di atasnya Map of the Soul Persona, jadi udah pasti sih ini bakal nomor 1 di Billboard 200. Tapi kalau untuk Billboard 100 ya mungkin di sini aku nggak terlalu yakin sih untuk di nomor 1. Cuman seenggaknya pastinya di 10 besar itu pasti sih guys, insya Allah gitu, dengan keyakinan kita semua, dengan iTunes yang sebanyak itu segala macam, dan juga YouTube-nya Big Hit juga membuat Life Goes On dengan versi yang berbeda-beda, jadi itu bakal ngebantu banget. Jadi diingat lagi itu tadi buat ARMY semuanya, marilah kita enjoying karya BTS, jangan cuma rekor, tapi yang penting karya. Yaudah, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen biar aku semangat terus bikin video, dan juga biar kalian tetap dapat info terbaru dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya bareng aku, Rola Anissa. Dadah!